Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Al-hadits. Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama muhawarah, sama-sama mudzakarah tentang yang berhubungan dengan syariat-syariat yang disyariatkan oleh Allah. Salah satunya adalah wudu. Pada kesempatan kali ini para pendengar dan juga sahabat ngaji Kiaiku maupun sahabat tadrus kitab dimanapun Anda berada telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan menjelaskan sehubungan dengan wudu. Yang mulia Ki Haji Masyudi Asma'i. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa halukum? Alhamdulillah thayyib. Baik, ini pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan seputar tentang wudu ini. Apa sebenarnya definisi dari wudu? Mungkin bisa panjenengan jelaskan. Oh ya, baik. Menurut referensi yang pernah saya tahu di kitab-kitab fikih adalah isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah ala wajhin makhsusin muftatahan bin niyah. Menggunakan air sebagai sarana yang digunakan untuk anggota yang telah ditentukan oleh syariat yang jumlahnya ada 4 dengan atur cara yang telah ditentukan oleh syariat pula yang diawali dan dimulai dengan niat. Dengan niat, seperti itu. Baik, cukup jelas sekali. Mungkin pertanyaan kedua, kapan wudu itu disyariatkan dalam Islam? Baik, wudu disyariatkan di dalam Islam bersamaan dengan Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, di mana Rasulullah Isra dan Mi'rajnya itu menerima kewajiban salat, sekaligus Allah mewajibkan wudu terlebih dahulu untuk melaksanakan salat, begitu. Kejadian itu pada sebelum hijrah Rasulullah, jarak 1 tahun, tepatnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi 12 tahun baru Isra. Isra itu dilaksanakan, yakni kewajiban wudu dan salat itu bersamaan di saat itu. Oh, seperti itu. Jadi diwajibkannya ketika Nabi Muhammad mendapat kewajiban sholat, betul. Otomatis juga mendapat kewajiban perintah untuk wudu. Betul, iya. Mungkin bisa panjenengan berikan dalil, mungkin apa dalil yang menyatakan bahwa wudu itu sebenarnya diwajibkan oleh syariat? Wudu diwajibkan di dalam fikih dijelaskan bahwa dasarnya adalah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ulama mengkritisi mengapa ada kritikan tentang ayat tersebut? Kalau itu memang dijadikan dasar utama, dasar pertama bahwa itu yang mewajibkan wudu, itu rasanya kurang tepat. Karena ayat itu turun setelah Nabi hijrah, sementara wudu itu diwajibkan oleh Allah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Jadi ada tenggang waktu mungkin. Ada tenggang waktu. Jadi Nabi Muhammad itu melaksanakannya memang sejak setelah diwajibkan di Isra itu. Isra tersebut. Jadi melaksanakannya wudu. Artinya kalau dijadikan dasar pertama itu harusnya yang lebih tepat adalah pelaksanaannya Rasulullah wudu itu, bukan ayat itu. Bukan ayatnya. Oh, sebenarnya yang menjadi landasan dalil pertama, bukan ayatnya, tapi amaliyah Rasulullah. Amaliyah yang Rasulullah. Oh, jadi setelah Allah memerintahkan Rasulullah berwudu sekaligus sholat, jadi belum ada perintah berupa ayat. Berupa ayat, betul. Oh, jadi kapan ayat itu diturunkan? Ayat itu diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Oh, dengan jarak? Ya, kurang lebih 1-2 tahunan kurang lebih. 1 tahun ya, kurang lebih. Oh, berarti sangat jauh sekali ya dari awal disyariatkannya wudu dan sholat dengan perintah yang yang berupa ayat. Wa idza qumtum ila sholati tersebut. Jadi
yang menjadi sebab kritikan para ulama itu karena jarak itu mungkin disebabkan yang menjadi kritikan perdebatan. dari ulama, Mm. termasuk Imam Asy-Syarqawi di dalam menyarahi kitab Tahrir itu menyatakan begini. Sebenarnya yang menjadi dasar utama, menjadi dalil diwajibkannya melaksanakan wudhu adalah pelaksanaannya Rasulullah. Sementara ayat itu untuk mengokohkan, menguatkan apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah, begitu katanya. Litakrir wa tathbit, begitu. Oh, lebih tepatnya itu untuk mengokohkan dari amaliyah Rasulullah saja. Rasulullah. Jadi kurang pas mungkin kalau yang mengkritik, kurang pas kalau itu dijadikan dalil diwajibkannya. Diwajibkannya pertama kali maksudnya. Diwajibkannya pertama kali karena jarak dari diwajibkan pertama kali wudhu dengan ayat sangat Dengan ayat jauh. sangat jauh. Tapi beda tetap tahunan. secara ittifaq ulama ini yang dijadikan dasar. Oh iya, baik. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Oh, gitu. Iya, ada pertanyaan berikutnya mungkin ayat wa idza kumtum yang menjadi misteri bagi kami sebenarnya. Ini kenapa seolah-olah wa idza kumtum ila sholati itu setiap mau sholat harus wudhu. Apakah seperti itu? Kalau melihat dari redaksi ayatnya wa idza kumtum ila sholat, ketika mau sholat kita harus wudhu. Berarti kita kalau 5 waktu sholat kita berarti harus wudhu 5 kali. Iya, iya. Mungkin ada penjelasan dan juga penafsiran tentang ayat tersebut. Iya. Sebenarnya ada kata yang terputus tadi, pertanyaan yang pertama kali, yang kedua ya. Jadi kenapa ayat itu diturunkan itu sebagai tasbih katanya dan takrib untuk mengokohkan kembali. Ya, jadi ayat itu juga datangnya kehadirannya ayat itu untuk menjelaskan syarat rukunnya wudhu juga. Oh, seperti itu. Iya, jangan-jangan umat Nabi Muhammad itu sampai lupa karena jauhnya Jeddah begitu. Oh, seperti Jadi itu. dipertegas lagi syaratnya dan rukunnya, apa anggota wudhu yang harus disucikan itu dipertegas di dalam ayat itu. Oh iya, kembali ke pertanyaan yang nomor 2 mungkin Iya, ya. iya, betul. Setelah Rasulullah dapat perintah ayat wa idza qumtum ila sholati itu menunjukkan adanya takrir dan juga tasbih, sekaligus ada syarat-syarat biar tidak kebingungan mungkin karena terlalu mempertegas syarat dan rukunnya. Iya, mungkin. Oh iya. Dan iya. Ini kembali kepada pertanyaan yang keempat ini. Ayat wa idza qumtum ila sholati. Iya. Ya, ayat wa idza qumtum ila sholati ini sebagaimana pertanyaan kami tadi, apakah setiap mau sholat kita harus wudhu seperti itu? Sedangkan redaksi ayat wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Setiap mau sholat kita harus wudhu. Apakah seperti itu perintah karena amarnya seperti itu dari Al-Quran? Apakah mungkin ada penafsiran atau mungkin seperti apa? Awal mula memang begitu. Dari awal diturunkannya ayat Al-Quran itu sampai kepada tahun ke-8 Hijriah, itu setiap akan melaksanakan sholat harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Oh, seperti itu. Baru setelah penaklukan Mekah pada tahun 8 Hijriah pada bulan puasa, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat 5 kali dengan satu wudhu. Begitu. Oh, jadi sholat 5 kali bisa dikerjakan dengan satu wudhu saja. Iya. Berarti ada nusakh nampaknya. Ya, memang itu perubahan hukum. Kalau tilawahnya bacaannya tetap, kalau hukumnya dirubah. Oh, secara tilawah itu tidak ada nusakh perubahan, tapi perubahan secara nusakh secara hukum. Iya, betul. Hukumnya dirubah. Iya. Hukumnya berubah. Jadi ini mungkin pentingnya para pemirsa semua, kita dianjurkan untuk mengetahui banyak hadis, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis saja, tidak cukup dengan Al-Quran saja. Maka dari sini, dari setiap ayat yang diturunkan oleh Allah, Rasulullah sebagai penjelas mungkin seperti itu. Betul. Sebagai penjelas dari amaliyah Rasulullah. Dari amaliyah sebagai Rasulullah. Dan juga sebagai beliau sebagai sahibus syariah. Iya, betul. Namun wudhu itu perlu diketahui. Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan wudhu dengan air, karena dalam perjalanan yang tidak mendapatkan air atau karena sakit, misalnya bisa diganti dengan tayammum. Nah, tayammum itu tetap hukumnya sama dengan
wudhu yang Oh pertama iya, kali. iya. Berarti posisinya wudhu yang awalnya setiap mau sholat harus wudhu, sekarang bukan hanya sekarang sebenarnya. Setiap ini berganti kepada tayamum. Tayamum, ya. Tayamum iya 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 iya, betul Gantinya betul adalah betul tayamum betul. bagi orang yang uzur. Oh iya betul Ya. betul sekali. Makanya kita sering jumpai dalam kitab fikih, redaksi fikih, tayamum itu hanya cukup untuk satu fardhu Satu saja. fardhu, Iya. betul, ya. Oh berarti itu menggantikan posisi wudhu dalam Wudhu. ayat ini. Iya, iya, betul. Oke, cukup jelas sekali. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apakah wudhu ini khusus kepada umat Nabi Muhammad saja? Oh, ini terjadi khilafiyah atau beda persepsi di antara ulama. Ada yang menyatakan bahwa wudhu ini khusus kepada umat Nabi Muhammad. Namun ada pula ulama yang menyatakan itu tidak khusus kepada umat Nabi Muhammad. Iya, Jadi nabi-nabi yang sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa sudah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan wudhu, termasuk umatnya Nabi Isa, Nabi Isa. ya betul. Berarti umat Kristiani seperti Umat Kristiani, betul. ada perintah Ya. dari Allah untuk wudhu sebenarnya. Iya, untuk wudhu. Dan ini dijelaskan oleh Imam Al-Qulyubi di dalam Hasyiah, di dalam suatu kitabnya. Hasyiah. Jadi memang umat Kristiani ini memang ada apa istilahnya, tidak mengikuti perintah. Ya, memang umat Kristiani kan memang begitu. Jadi artinya banyak perintah-perintah agamanya yang dilalaikan. Seperti mereka dilarang untuk makan daging babi misalnya. Oh iya, pernah saya juga ya. menemukan tidak boleh masuk ke tempat peribadatan kalau dalam keadaan junub. Ya, itu kan sama dengan Islam berarti prinsipnya. Iya, cuman rata-rata kenyataannya mereka tidak Kenyataannya mereka mengamalkan. melanggar. Oh, Ya. berarti dapat kita simpulkan bahwasanya hukum dan ajaran Islam ini datang untuk menyempurnakan, betul, syariat, menetapkan hukum yang memang asli dari Allah dan menyempurnakan disempurnakan. lagi. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ini untuk di sesi pertama mungkin. Ya. Karena kita ingin sesi ini berkelanjutan, mungkin ada nanti juga praktek wudhu yang sesuai dengan tuntunan dan juga yang tertera dalam kitab-kitab salaf mungkin. Boleh. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini, hikmah dibalik diwajibkannya membasuh anggota yang 4 dalam wudhu ini. Mungkin bisa panjenengan jelaskan kenapa kok yang 4 ini yang dibasuh. Kata-kata kasarnya sering kita dengar, kok yang bawah yang punya hadas, yang keluar hadas yang bawah dari belakang, kok yang muka yang dibasuh, kok yang 4 ini. Ini mungkin bisa panjenengan jelaskan hikmah. Ya, kalau menurut istilah dokter, ya, kalau secara menurut medis. secara medis begitu, seperti orang sakit gitu. Sakit kepala disuntikkan tetap bokongnya. Tetap bokong. Iya, bokongnya. Itu gitu. mungkin sama seperti orang wudhu yang keluar dari bawah tapi yang betul. Ya. Mungkin bisa panjenengan jelaskan. Kalau saya lihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri sarahnya Fathul Qorib dan di dalam Hasyiah. betul Hasyiah. Hasyiah Al-Bajuri dan di dalam syarahnya kitab Sittina Masalah Libnil Imad, di situ dijelaskan bahwa hikmahnya adalah karena Nabi Adam dulu katakan melanggar aturan Allah. Ini di bisa dikatakan melanggar lah bahasanya, melanggar. ya bahasa Kalau halusnya mungkin bahasa Jawanya begitu, mokong. Mokong. Ya, tapi ini ya gimana ya, kepada Nabi saya kurang paham gitu. Kepada Nabi ini. Ya, Nabi Adam kan Nabi Adam. Kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu melaksanakan larangan Allah di surga itu kan berjalan dengan kakinya. Kemudian menghadap dengan wajahnya, mengambil dengan tangannya, makan dengan mulutnya, kemudian kepala itu tersentuh dengan dedaunannya. Dedaunan khuldi itu ya. Khuldi ya, betul. Pohon yang buah pohon yang dilarang itu. Dan ada juga yang menyatakan ini tangannya ini menyentuh ke kepalanya. bukan daun yang menyentuh, tapi riwayat yang lain tangannya begitu menyentuh. Itu mungkin hikmah. Mungkin ada hikmahnya. Ya, artinya sepertinya gimana ya? Itu barangkali hal-hal yang menyebabkan dosa bagi umat bagi keturunannya Nabi Adam begitu. Jadi hal-hal yang melakukan yang banyak
berinteraksi dengan dosa, Mm-mm. tangan, kepala, mata, wajah, misalnya itu harus dibasuh. Harus dibasuh. Jadi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan suci zahiran wa batinan. Begitu mungkin maksudnya. Betul sekali. Ada juga yang menyatakan seperti di dalam Al-Fiqhul Islami wa Dillatuhu, Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan ya, kenapa hikmahnya itu kenapa dibasuh yang 4 anggota itu, karena 4 anggota itu yang sering berinteraksi dengan kotoran, dengan najis, perkara najis ya, dengan sampah-sampah katanya. Jadi itu, tangan, kaki, wajah seputar itu katanya. itu analisa dari Dr. Wahbah Zuhaili. Wahbah Zuhaili. Jadi karena anggota yang 4 ini sering berpotensi untuk terkena kotoran. Betul. Seperti itu. Ya. Baik. Terima kasih banyak kami aturkan kepada panjenengan yang sudah meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan kepada sahabat-sahabat semua tentang masalah wudhu, dan mungkin untuk referensi untuk sesi berikutnya bisa dijelaskan manfaat dari wudhu dan juga apa sih sebenarnya fadilah dari orang yang memiliki wudhu, ya. Dan juga mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya ada praktek wudhu yang disesuaikan. Baik, terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa kembali di sesi-sesi berikutnya bersama kami tentunya di channel NK Salaf dan juga Tadarus Kitab. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Dan Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.